Kita ngobrol apa dulu nih? Silakan. Mas Wasik ada yang mau disampaikan mungkin? Duluan, boleh. Ya. Begini Pak Ari, jadi tempo hari kan yang kayak sebenarnya sudah bertemu perdana ya, Bapak ada Oh juga. ya, ya. Terus kemudian waktu itu tanggal 9 saya menghadap, tapi ketika nanya ke Asep katanya Bapak lagi di luar gitu, lagi di luar. Jadi akhirnya saya Ya, ya, ya. Ya. Sebetulnya kalau itu bisa sih, cuman saya harus dikejar ya. iya. Misalnya minggu kemarin di ITB sering loh Iya, sebetulnya. penting. Gitu. Kalau 10-15 menit pasti ada lah. Oh, siap siap Pak. Nanti saya menyesuaikan lagi dengan jadwal Bapak. Ya, Asep juga punya ruangan itu, tinggal ini mungkin kapan ke situ ya kan. Iya. Lihat teman-temannya juga di grup kita. Dari yang S2 kayak Kiki, Iya. ada yang S3 banyak. Baik, Pak. Terkait ini Pak, pembimbing ketika awal sebelumnya saya sempat juga dengan Pak Reza gitu. Mm-mm. Dengan Pak Reza mungkin nanti saya mohon arahan. Jadi bagaimana sebaiknya begitu. Jadi Dengan Pak Reza udah ngobrol apa ya? dengan Pak Reza sih sudah ngembangin ini Pak yang virtual classroom itu, virtual class. Jadi kemarin karena belum sempat juga saya menghadap Bapak ya, soal ke Bapak, jadi akhirnya baru baru diputuskan, tapi ini belum final sih. Baru diputuskan bahwasanya pengembangannya tuh peningkatan interaksi murid di kelas. Jadi kita membandingkan antara LMS, eh, pembelajaran dengan learning management system dengan metaverse ini Pak, pembelajaran menggunakan metaverse gitu. Jadi awal kan yang sempat ngobrol dengan Bapak juga yang tentang digital twin ya Pak. Tapi karena belum beranjak nih digital twinnya, akhirnya saya mengembangkan ya sudah yang bisa dulu, jadi pengembangannya lewat metaverse itu Pak. Iya. Kalau Hmm. metaverse-nya dengan apa? Metaverse-nya masih base-nya dengan aplikasi komputer ya Pak ya, aplikasi komputer, belum ke XR-nya. Jadi mungkin ini Pak, saya izin untuk share. Bentar. Jadi untuk situasi kelas Ini ini pakai Pak, apa ini? ini pakai Blender dan Unity. Oh, Unity. Ya. Terus ada beberapa interaksi, baru interaksi ini Ini sih ini Pak. model di mana? Kalau kalau modelnya ini masih pakai aset yang itu Pak, yang ada Oh, bukan bukan real ya, di mana gitu bukan ya? belum, karena belum diplotkan tempatnya di mana. Jadi kemarin baru ngembangin di interaksinya menggunakan apa, speech recognition Pak, untuk penampilan menu. Menunya juga belum saya explore yang baik tuh apa. Ya, ya, ya. Ini bagus. Anda kan sedang belajar ya. Jadi menurut saya memang apa saja perlu dibuat. Ya, Anda mau coba ke sana bagus. Saya kira juga Anda harus punya semacam portofolio ya tentang apa yang sudah pernah dikerjakan. Ini salah satu yang saya kira Anda bisa ceritakan bahwa saya sudah pernah mencoba teknik-teknik ini kan gitu ya, dengan Blender maupun dengan ini. Nah, itu kan baru satu tekniknya. Kemudian Anda sudah pernah LMS belum? LMS Moodle Pak. Udah pernah Sedang pengguna? pengguna sih Pak, maksudnya kan Ya, kalau di Moodle kan kayak template ya, kita tinggal ikut-ikut, tapi belum bener-bener yang ngembangin dari kosong banget sih Pak, jadi masih ngegunain Moodle saja. ya, maksud saya modal itu kan kebanyakan kita memahaminya sebagai pengguna. Ya, eh, kalau kami di riset grup kita itu biasanya bicara modal itu sebagai developer, ya, pengembang sistemnya. Oh iya. Ya, jadi kita ngelihat modal itu cuma salah satu
subsistem dari next generation learning yang saya cerita dulu ya, gitu ya. Jadi kalau Anda tanya ke teman-teman grup kita, ada yang sudah kerjaannya ngambil data dari Moodle, Oh, ya, dan memasukkan data, gitu ya. Jadi Moodle itu cuma salah satu sama seperti tadi ada misalnya Anda mau buat sesuatu pakai Blender dan Unity, kemudian nanti datanya dimasukkan ke Moodle, ya. Jadi Anda kalau membandingkan memang agak repot ketika kalau yang Anda buat itu bagaimana membandingkan e-learning menggunakan Moodle dengan e-learning menggunakan Metaverse. Itu agak sedikit ini ya kontraproduktif sebetulnya dalam konteks e-learning kita karena ceritanya tidak begitu, tidak di-compare-compare, tidak dibanding-banding, malah saling mengisi malah. Kita harus tahu model itu sudah perfect gitu ya sampai saat ini sebagai tempat untuk menaruh, makanya learning management system ya, dia nggak peduli sebetulnya tentang metodologi, model itu nggak peduli. Nah ya memang standar bakunya model ya pakai UI-nya dia itu, tapi konsep dasar dari learning management system sebetulnya tidak peduli UI-nya apa, gitu ya. Termasuk kalau nanti UI-nya menggunakan virtual reality, augmented reality, gitu ya, immersive virtual environment, gitu. Itu sebetulnya nggak kita sudah berhasil memisahkan itu, Mas Tik ya. Jadi saya kira judul gampang lah nanti. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak banding-bandingin, tapi kita membangun integrasi antara keduanya, Bang. Jadi malah nanti kalau buat sesuatu di immersive virtual environment, malah untuk pembelajaran, bagaimana datanya masuk ke Moodle. Itu karena saya kira di situ kuncinya. Minimal nilai gitu kan harusnya masuk situ ya. Kemudian guru-gurunya akan melihat nilainya kan di situ. Masa dia masuk ke kelas kemudian dia melihat nilai gitu ya. Kayaknya lucu gitu. Nah, sepertinya sudah 50-60 tahun pola dua dimensional user interaction gitu ya. Ini Mas, pasti kan di TMDG ya? TMDG gitu. Nah, itu kan kita harus paham evolusinya memang sudah cukup berhasil ya, two dimensional gitu ya. Kita sudah terbiasa dengan display, layar dan lain-lain. Ya, mungkin 80% urusan tuh masih bentuknya dua dimensi dan menurut saya memang akan sampai lama gitu ya, masih akan dua dimensi. Nah, 20% itu spesial yang memang perlu virtual environment. Immersive virtual environment itu mungkin 20%. Entertainment pasti arahnya inginnya immersive. Kalau kita lihat game, semuanya pengen gamenya sebagian besar akan 3D. Ya kan? Nah, termasuk misalnya pembelajaran. Pembelajaran juga 80% masih akan dua dimensi. Gitu ya. Nah, baru tiga dimensinya itu apa? Nah, saya memang berharap kalau memang Mas Watsik ke sana bisa sampai pada kesimpulan, oh yang tiga dimensi itu yang ini, gitu ya. Gitu. Jadi nggak semuanya jadi tiga dimensi atau tiga dimensi tidak berguna gitu, itu juga nggak benar. Ya, tapi kita akan sampai pada satu kesimpulan, kita harapkan tidak lama gitu ya, 2-3 bulan ini Anda bekerja, riset, sampai pada kesimpulannya, oh tiga dimensional interaction itu bagusnya di sini. Ya, itu ya goal risetnya ya, gitu ya. Jadi nggak membandingkan dan membuat jadi salah satu yang lebih jelek gitu, dari yang lain. Gitu. Nah, saya kira itu ya. Kalau detailnya mungkin memang perlu ke grup yang S3 ngobrol. Karena nanti Anda ketemu sama 3 mahasiswa S3 yang sedang membangun next generation learning untuk 3 topik untuk saat ini ya, 3 topik. Pertama itu pembelajaran rangkaian listrik.
Tuh, rangkaian listrik tuh. Nah, kita bahkan di 3 itu belum melihat pentingnya 3D, 3D interaction gitu ya. Tapi saya kira nanti itu sambil diskusi, namanya juga riset ya. Sambil diskusi, kita tidak merasa perlu itu. Jadi yang kita lakukan di sana dalam konteks smart learning-nya, misalnya untuk rangkaian listrik, kita membangun IoT base dan simulation gitu ya, untuk praktikum. Nanti saya kira perlu banyak diskusi. Jadi kita bangun IoT multimeter, avometer, osiloskop yang langsung datanya ke tempatnya Asep, data centernya. Dan kita langsung tahu apa yang dia kerjakan, gitu ya. Kemudian kita gunakan kayak SPICE dan PSPICE itu untuk sebelumnya mensimulasikan rangkaian listrik yang akan diajarkan gitu, supaya dia langsung tahu teorinya, langsung disimulasikan persamaannya, kemudian dipraktekkan ya pakai praktikum. Jadi kita berharap 4 SKS yang lebih kaya dari yang kita punya sekarang gitu ya. Nah di situ kita akan punya sekian banyak hal untuk menilai, bukan hanya menilai ya, mendorong supaya siswanya lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efektif supaya semuanya jadi bisa. Jadi kalau saya bilang salah satu goal dari e-learning kita adalah 100% lulus. Gitu ya. 100% lulus tuh bisa gurunya langsung ngasih A, tapi itu bukan sesuatu yang tepat gitu ya, cara yang tepat, tapi tentu saja membuat benar-benar anaknya pintar. Gitu, goalnya ke sana. Kemudian yang topik yang kedua itu multimedia, ini agak sedikit teoritis banyak gitu ya. Detailnya memang saya akan sedang minta 16 kali atau lebih. Kita berharap memang tidak lagi per pertemuan, gitu ya, kombinasi antara luring dan daring, gitu ya. Luringnya tidak banyak, kita berharapnya, tapi daringnya makin lama makin dominan, walaupun kita merasa kayaknya ketemu sesama manusia masih energi senang, jadi nggak 100%, mungkin kita berharap luringnya cuma 20% saja, gitu ya. Kalau perlu cuma ngopi-ngopi, gitu. Sedangkan yang lainnya itu bisa daring. Nah, kita memang di multimedia belum kelihatan. Nanti ini saya kira bisa jadi salah satu tempat di mana topiknya masuk ya. Jadi kamu saya Pak penting untuk langsung ke topik pembelajarannya supaya nggak ngawang-ngawang. Kita tuh mau buat implementasi apa untuk proses pembelajaran apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini sebetulnya juga menarik ya. Kita berharap teman Anda, kakak Anda yang sedang S3 itu bicara tentang topik pemrograman, introduction to programming. Ya, saya nggak tahu ininya bahasanya apa, tapi kita ingin menggunakan sedikit AI ya. Sebenarnya bukan AI sih, hanya sekedar kalau begini salahnya di mana, kalau begini salahnya di mana gitu. Untuk jadi bagian dari simulasi tadi ya, simulate, kemudian nanti di situ AI-nya muncul kan. Sebenarnya AI untuk programming itu udah banyak, termasuk pada saat kita ngompil kan di situ ada sintak error kurang ini gitu kan ya. Nah itu kan sebetulnya harusnya jadi bagian dari proses pembelajaran. Iya. Kurang titik koma gitu. Kan masih dikasih tahu titik koma kurang gitu ya ketika sedang melakukan. Bukan gurunya yang harus lihat titik komanya kurang kayak zaman dulu. Oh zaman dulu urusan guru itu masih ngurusin sintak error begitu. Ini kurang titik koma, ini enggak, kan harusnya pada saat dia mengerjakan tugas itu langsung dikasih tahu kurang titik koma gitu. Dan itu sebenarnya IDE sudah sangat bagus. Iya kan, kalau kamu pakai Visual Studio, dia udah ngasih tahu kok ini belum lengkap dan lain-lain ya. Nah, goal kita sebetulnya memanfaatkan itu untuk proses pembelajaran. Jadi prosesnya tidak lagi cuma sekedar belajar sintaks. Belajar sintaksnya sambil jalan. Artinya kalau menurut saya kita belajar badminton sambil main. Gaya main badminton nanti jadi bisa sendiri gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu 3. Nah, kemarin juga ada ini ya temennya Mas Sufi, Mas. nah itu inginnya PAUD.
Ya, anak usia dini. Kita juga sebetulnya sudah cukup lama ngobrol tentang PAUD ya. Dan saya senang kalau dia arahnya ke sana. Sama, saya minta juga, waktu itu Asep ada, saya minta Mas Muhammad ya. Siapa Mas namanya? Muhammad Sufi. Oh, Sufi. Panggilannya Sufi ya? Panggilannya Sufi. Jadi tadi Ahmad jadinya banyak. Tapi yang terkenal cuma satu, ya Muhammad Rasulullah ya. Makanya bagus tadi Sufi, yang ini Watsik ya. Nah, ini ya tadi jadi dia akan ke PAUD, dan yang saya minta sebetulnya pertama kali bahkan sudah ditawari TK-nya dan lain-lain sama Pak Agus juga ya yang di Bandung, untuk memahami selama 3 tahun TK kecil dan TK besar itu apa saja topiknya. Kita akan bangun seperti itu, tidak langsung ke XR ya gitu, karena yang penting sebetulnya kita paham itu akan digunakan untuk apa ya. Nah, bahkan sekian banyak hal kita sudah punya generiknya ya, termasuk yang metaverse, termasuk yang kalau ingin digunakan dalam bentuk konteks jurnal. Saya kira Asep bisa bantu, skema-skema besarnya malah sudah punya semua itu ya, tentang bagaimana dapatkan data dan lain-lain, bagaimana satu kegiatan menggunakan dokumentasi mobile apps gitu ya. Itu saya kira jadi kalau menurut saya banyak yang harusnya tidak usah buat lagi dari awal harusnya gitu ya. Misalnya yang XR juga ini tadi modelnya sudah ada, diobrolkan sama Mas Fitra, malah ngobrol sama Mas Fitra arahnya kemana, karena bisa jadi kesimpulannya bukan di aplikasi Mas Watsik, bisa jadi kesimpulannya di teknologi ya. Oh ya, berarti saya diminta untuk handle misalnya multiplayer metaverse ya kan, sebetulnya udah banyak, cuman tapi biasanya itu dulu digunakan di game ya, game server, multiplayer, MMOG itu kan sebetulnya teman-teman mungkin kalau yang sudah bicara Mobile Legends kan sebetulnya udah masif ya, ya kan. Nah itu yang menurut saya malah itu yang belum dikuasai. Bagaimana secara real mengimplementasikan sistem seperti itu. Ya, yang real, ya real saja kalau saya gitu. Oke, kita buat misalnya Fortnite gitu, langsung banyak, ada 60 orang di situ. Memang pada saat di Fortnite cuma mainnya tembak-tembakan, ya kan. Tapi kalau kita buat sedikit lebih baik, oke, tembak-tembakannya daripada kena hujan sekarang, ya udah kita daripada pergi ke Lembang apa airsoft gun, ya udah di situ kan gitu ya. Itu bisa tahap pertama. Tahap kedua, kenapa nggak misalnya kita buat itu bukan rame-rame tembak-tembakan, tapi sama-sama bangun jembatan. Nah, misalnya gitu ya. Kita mulai dari hal yang seperti itu, Mas Patsi. Ya, oh buat jembatan, kalau gitu bisa dong Pak, kita buat bareng-bareng pesawat. Iya bisa, gitu ya. Wah kalau gitu bisa benar-benar buat kayak pabrik, kita bisa berlatih untuk membangun sesuatu. Ya kan? Rame-rame. Ya, sebelum kita bangun yang sebenarnya. Nah, kan gitu ya. Tiba-tiba kan di situ muncul di benak kita tentang bagaimana ngajarin orang dengan menggunakan XR. Pengalaman Anda main game menurut saya penting untuk dieksplor ya, untuk bisa memanfaatkan oh XR tuh bagusnya di sini. Jadi bukan langsung oh LMS 3 dimensi kelas virtual reality gitu, nggak gitu. Ya gitu ya. Gitu. Sekarang teman-teman juga sering cuman masuk ke satu environment cuma nonton orang main. Ya, bentuknya event e-sport. Ya kan? Padahal e-sport itu kalau kita push lagi lebih jauh, kenapa nggak sekalian main bolanya? Ya kan? Sama-sama FIFA ini. Cuman ini FIFA-nya FIFA bohong-bohongan kan? Apa 2 orang main bola. Nah, kalau kita bisa buat stadion itu kayak itu, bukannya akan lebih exciting ya?
sama-sama kayak Messi, cuma kita nonton orang main bola beneran. Tapi dengan fitur, dengan experience sama seperti kita nonton orang main game FIFA. Kebayang ya? Itu di entertainment tuh. Tadi di edukasi pada saat kita mencoba untuk membangun tim supaya mampu membuat merakit pesawat misalnya. Tuh, kayak gitu Mas. Ya, oh jadi kita bisa buat kayak gitu. Sama seperti kita bangun game untuk tembak-tembakan. Tapi sekarang, kalau Anda pernah main yang agak sedikit kompleks sekarang, itu namanya ada satu game, namanya Hell apa ya? Perang Dunia Kedua juga. Saya bisa jadi infanteri, bisa jadi armor vehicle, bisa jadi istilahnya tuh batalion surveillance ya, dan sniper. Nah, gitu tiga. Di infanteri juga saya bisa milih apa jadi engineer, aja jadi infanteri, jadi health gitu ya. Kemudian ketika saya jadi engineer, saya bisa bangunkan teman saya bunker, bisa bangunkan teman saya ini gitu ya. Nah, itu semua bisa harus saling bekerja sama. Kalau enggak, kalau cuma sekedar main tembak-tembakan aja, kita kan saya tuh biasa ya kalau udah main tuh saya perhatikan memang yang akhirnya bisa menang dengan decisive gitu ya, cepat dan enggak itu tuh orang yang kerjasamanya bagus ya, kerjasamanya bagus, bukan cuma orang yang masuk ke sana cuma buat nembak-nembak. Itu kalah itu. Itu kayak bilang yang saya merasa wah ini sebetulnya akan bagus sekali untuk memahami pentingnya semua peran ya, bahwa bukan orang yang jago nembak saja yang penting gitu dalam perang, tapi ada yang cuma sekedar bawa truk, engineers ya dan apa gitu, cuma bawa truk bolak-balik dari headquarters untuk bawa supply ya. Supply-nya apa? Ada supply buat teman-teman engineers-nya, ada food juga, ada apa namanya ammo. Itu yang bisa dengan efektif begitu, itu boleh dibilang nggak terkalahkan. Kalah sama yang gerombolan bawa senjata nembak-nembak gitu ya. Mungkin pas pertama cepat tuh yang nembak-nembak itu. Cepat, wah langsung. Tapi begitu sampai ke titik di mana pertahanannya kuat, udah nggak bisa apa-apa. Habis aja yang nah itu yang uh, disitulah sepertinya kita akan punya ini ya kesempatan untuk melakukan itu, bukan cuma masalah tembak-tembakan tentunya, tapi di banyak tempat kayak misalnya smart system yang kita bangun itu kan kita lihat ada sekian banyak tim ya yang perlu bekerja sama loh. Yeah. Kamu kan udah lihat itu ya, gitu ya. Dan setiap timnya harus bagus. Yeah. Ya. Yang buat device ya harus bagus. Ya harus ini harus bagus. Yang data centernya harus benar kan gitu ya. Kalau enggak, yang namanya smart system nggak akan jalan. Nah itu kira-kira yang. Nah itu kan, oh jadi di situ mungkin posisi dari XR itu tadi. Pak, jadi di mana digital twin? Jadi kita akan lihat itu digital twin ya, karena ketika Anda bangun rame-rame pesawat itu kan digital twin dari pabrik pesawat ya. Dan gitu ya, harus ada ini. Kemudian bagaimana memasangnya, walaupun cuma model sederhana, misalnya cuma kayak Lego, pluk, pluk gitu. Harusnya kan pakai skrup ya, pakai ripet dan lain-lain gitu kalau ingin bangun pesawat. Tapi kan ini namanya simulasi ya, pura-puranya sudah gitu kan gitu ya. Tapi lama-kelamaan pura-puranya makin sedikit, makin beneran. Ya Anda harus pakai ambil alatnya ambil di situ. Nah itu kan XR jadi makin penting ya. Gitu. Cuman kalau XR-nya terlalu sulit juga orang juga males ya. Anda main game terlalu sulit kan juga males. Harus ada levelnya, kita mulai dari level yang awal aja gitu. Kira-kira gitu Mas Fatsik. Jadi ini malah seneng saya, malah makin gede. Iya Pak. Malah mungkin nanti dengan Muhammad bisa ngobrol. Karena Muhammad nggak terlalu tertarik sama guru yang TK di sini. Iya. Asep malah, padahal topiknya bukan itu. Waduh, Asep.
Asep udah banyak Asep. Bahaya. Bilang iya. Kasih kesempatan dong. Gitu ya. Baik, siap. Ya minggu depan saya ada mungkin juga besok ya. Senin, Mas. Kali Oh, Senin. Senin. Senin Ada Selasa. meeting Senin Selasa. Ya. Mudah-mudahan udah selesai Selasa udah enggak. Tapi biasanya terus sampai Rebo, Kamis. Aduh, saya harus Jumat kampus jadinya. terus. Untung kemarin Jumat saya berhasil menghilangkan supaya enggak ke saya. Udah belum pernah ke sini ya waktu ya. Belum. Kalau ke Lingkar udah beberapa Udah, kali, ya, Pak. ya gara-gara pandemi sebetulnya kita melihat tidak perlu ke kampus ya. Iya. Ya udah gitu. Apalagi? Apa ya? Mungkin ini Pak yang kemarin sempat dikembangin ini mah baru jurnal kecil-kecilan. Ya, jadi tentang peningkatan itu. Ya, Yang ya. Nah, tadi mungkin yang ini yang saya akan ganti tentang LMS-nya ya. Oh, interactivity and electronic learning. Oh, e-learning ya maksudnya. E-learning Pak. E-learning. Terus kenapa saya ngambil kelemahan daring karena ini dari jurnal Pak, dari jurnal bahwasanya yang di poin 2 sampai 3 ini. Pertanyaan saya nih Mas, Gimana Pak? kelemahan pembelajaran daring. Ya, Ya. apakah itu kelemahan itu terjadi karena memang ada persoalan dengan pembelajaran daring atau manusianya yang belum bisa? Iya, jadi memang bahkan di poin pertama itu masalahnya masalah ya karena fasilitas di sana Pak ya, karena Iya. pembelajaran jaringan lah segala macam gitu. Tapi saya istilahnya meng-highlight yang nomor 3 sama 4 Pak yang Iya, ya. Karena kalau 1 2 itu sepertinya kalau itu belum selesai kita masih di era tahun 20. Abad 20 ya kan gitu ya. bener Pak. Kalau kita ngobrolnya nggak ada internet, lalu mau ngobrol apa kan gitu. Nah itu dia. Bahkan Jadi kita juga nggak bisa ngobrolin S2 aja mungkin ya. Iya. Apa yang mau diobrolin? faktor cuaca yang dikeluhkan Teh. Jadi yang di poin 34 jadi peserta tidak dapat konsentrasi karena interaksinya cenderung satu arah Nomor sama 9 juga terbatasnya kuota pulsa itu juga kalau menurut saya masih ini ya, masih yang di atas tuh. Indonesia banget Pak. Ya, pengeluaran biaya ekstra untuk membeli pulsa gitu ya. Ya akhirnya kan kita melihat bahwa persoalannya sebetulnya manjaknya di manusia ya. Benar Pak. Bukan pada kelemahan dari proses pembelajarannya sendiri. Dan Sebetulnya proses pembelajaran daring jika tepat, kita kan itu hipotesis ya. Iya. Misalnya jika tepat dilakukan sebetulnya akan lebih baik daripada pembelajaran luring. Nah itu yang belum saya temukan Pak. Maksud saya kan benar-benar yang masalah-masalah terkait kayak dosa internet, terus jaringan, bahkan device kan itu istilahnya bisa. Dominan ya, dominan. Jadi ini misalnya nomor 4 tuh saya kira ya. Dan 3. Itu kan sebetulnya memang lah kalau pengajarnya ada teknologi, kemudian teknologi tidak dilakukan dengan tepat, ya itulah yang terjadi gitu ya. Iya kan? terlalu Ini banyak. peserta didik lebih banyak pasif, ya itu ada 2 hal. Jangan-jangan memang metodenya sendiri masih yang lama. Seperti yang saya bilang kan, saya sebetulnya sudah hampir 10 tahun sangat mengurangi pola pembelajaran yang klasik. Jadi kalau yang ikut S2 TMDG biasanya jarang sekali ketemu saya di kelas malah. Iya kan? Kamu kan kapan ketemu? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya kan? Saya malah mendorong proses pembelajaran yang sifatnya lebih aktif ya. Siswa, tapi masih di S2 jadi masih agak sedikit aman tuh buat saya. Karena teman-teman kan sudah dewasa jadi saya bisa minta Anda yang gerak gitu. Gitu ya. Kemudian tugas-tugasnya kita kasih seperti meng-guide Anda untuk bisa aktif, bisa apa gitu ya.
Kan kebanyakan Anda diminta untuk membuat sesuatu ya. Ya, Iya, itu Pak. yang saya kira itu. Bandingkan dengan yang klasik bahwa pasti 60-70% bicaranya tentang bagaimana guru mendeliver konten. Oh, beda sekali loh. Iya kan? Beda dengan Anda mencoba bergerak memahami konten. Ya, sangat berbeda ya. Kalau misalnya, Mas, Anda harus belajar ini loh. Untuk belajar ini, Anda harus nonton video ini, kemudian tolong jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, gurunya nggak ngapa-ngapain, Mas. Ya kan? Saya nggak perlu harus lakukan apa-apa, tapi Anda yang nonton, Anda yang ya lihat siswanya jadi aktif ya. Bandingkan dengan saya berdiri di depan kelas, kemudian saya cerita sintaks OpenGL. Yang kerja saya, Anda nonton Tom Cruise, ya kan? Ngomong aja gitu. Pas saya lihat laptopnya yang Anda buka, Anda sedang WA-an sama pacarnya. Nah, kan gitu ya. Ya kan? Beda kalau misalnya Anda buka Visual Studio, Anda coba program ini, ya, source code ini. Dari mulai Hello World sampai, ya kan? Kan beda ya, ya kan? Iya, Gitu. Nah, itu yang menurut saya, kemudian kalau Anda punya pertanyaan, ya saya siap, kapan saja. Kan gitu ya. Sangat berbeda loh. Yang pertama tadi tidak siap untuk daring, yang Anda nonton Tom Cruise ya, Hmm. karena filmnya juga jelek, pemainnya tidak menarik, kan gitu ya. Ya. Sedangkan yang satunya, Anda yang kerja, Anda yang aktif, Anda yang buat message, Anda yang tuh itulah di situ kenapa saya bilang perlu hati-hati ketika bicara tentang proses pembelajaran daring, ya kan? Karena belum apple to apple. Dan ini sebenarnya kalau misalkan disebutkan tadi ini juga permasalahan di luring juga kan. Kalau misalnya masalahnya di Memang. metode. Salah satu persoalan luring yang nggak ada jawabannya kan itu. Hmm. Ya, ya kan? Lo sekarang misalnya kalau Anda semuanya disuruh aktif ya, eh, jam itu kurang, ya kan? Kemudian Anda di kelas, kemudian ya bahkan fasilitasnya aja nggak ada ya. Ya maksudnya internetnya jadi bermasalah lah, apa kan? Misalnya saya mau lihat, saya mau tanya di Stack Overflow ya. Emang mana yang menurut Anda lebih efektif? Tanya ke gurunya, ke dosennya, atau tanya ke Stack Overflow? Ya Stack Overflow lah, gimana sih? Kan gitu ya. Nah, gurunya akan punya cara kalau Anda tidak berhasil dapat, ya, atau tidak berhasil memahami. Anda bisa tanya, saya udah nyoba Pak pakai yang ini, tapi nggak bisa. Nah, gurunya itu yang harus menggait Anda, karena dia yang pernah melakukannya sendiri pasti. Kan gitu ya. Kan gitu. Itu yang malah belajarnya kan di situ ya. Gitu ya. Nah, kalau di luring malah yang begitu jadi sulit, ya kan? Karena waktunya terbatas sekali, gitu ya. Kalau Anda di tempat masing-masing, Anda bisa gerak, kemudian saya juga bisa berada di satu posisi yang kalau itu bisa nanya, Anda bisa tanya langsung, ya kan? Gitu. Ketemunya apa ya kalau ada masalah? Nah, gitu. Ya, kan biasanya boleh dibilang 2 jam dosennya bicara di depan kayak stop terus, Anda ngurusin kerjaan Anda sendiri, pikirannya kemana-mana, kan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, oh dikiranya udah pada ngerti, karena nggak ada pertanyaan. Gurunya juga nggak ada waktu lagi, iya kan? Ya sudah, yang penting sudah saya kasih aja nih kontennya. Anda bisa, ada enggak, ya terserah. Nanti ujian ya, kan gitu, kan gitu ya. Nah beda dengan yang kita lakukan sekarang. Kita malah ingin tahu Anda sampai di mana. Karena saya tidak usah harus
menghabiskan waktu 60 kali 2 menit gitu ya, 2 kali 60 menit setiap kali ketemu, saya nggak perlu ngabisin itu. Energi saya cukup untuk melihat Anda sampai di mana, kemudian handle responnya, ya kan? Gitu ya. Ya. Jadi malah pembelajaran konvensional itu banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh pembelajaran daring. Nah, gitu ya. Itu skemanya. Skemanya besarnya itu. Jadi saya nggak mau bilang, oh nanti ini tidak mampu menggantikan. Siapa yang bilang menggantikan? Kita akan menyelesaikan bagian yang tidak bisa diselesaikan oleh Pembelajaran yang biasa, konvensional. Gitu. Oke? Jadi yang terkait tadi apa ya? Misalnya saya tanya, Hmm. Anda emang senang belajar di kelas dengan 50 orang berjejer seperti itu? Anda senang ya? Tergantung. Makanya munculnya Zoom. Gambar kecil-kecil banyak itu. Ya kan? Padahal bukannya Anda inginnya kayak di Google, katanya pengen di Google ya. Anda belajar ya kursinya ya mungkin Anda sambil begini, sambil tiduran. Kan Anda pengennya begitu kan? Ya enggak? Kenapa ketika Anda sempat bisa pakai teknologi ya, supaya bisa buat begitu, Anda tidak melakukan. Anda tetap pengen duduk di situ. Sesuatu yang kita sebetulnya tersiksa. Ya kan? Gurunya disuruh berdiri di depan, Anda duduk kayak bos. Iya kan? Loh padahal dulu itu kenapa begitu? Supaya kelihatan semua. Gurunya bisa ngajar banyak. Iya kan? Makanya di depan kelas. Sekarang enggak. Setiap layar Anda itu tuh kelihatan gurunya. Makanya di Zoom itu langsung muncul kan. Mau gurunya jungkir balik ke tiduran, apa yang dia ceritakan. Itu muncul di depan layar Anda seperti Anda di depan kelas. Kenapa Anda buat kok kelasnya masih kayak begitu gitu? Iya, Pak. Benar juga. Ya karena kita terjebak ya, terjebak pada polanya. Padahal itu kesempatan Anda untuk punya interaksi yang jauh lebih menyenangkan untuk semua pihak. Ya, gimana itu? Ya Anda perlu bayangkan, perlu kita pikirkan. Itulah gunanya riset. Ya, nah itu yang perlu diceritakan tuh, yang kayak gitu. Ya, Bahkan di tata letak juga bisa itu ya. nah kan gitu ya. Anda bisa buat kayak teater. Nah, itu mungkin kalau gurunya yang narsis kan kayak gitu ya. Saya pengen kayak diva, artis. Nyanyi saya, kayak orang nyanyi semuanya mendengarkan. Oh, mungkin kayak ini gitu ya. Iya kan? Jadi wah, malah di depan kelas itu isinya peralatan supaya saya bisa kayak pemusik. Saya pemusik, saya akan perlihatkan semua pekerjaan saya, termasuk mobil listrik. Nah, muncul di situ. Iya kan? Lalu saya bisa terangkan. Ini saya bangun sistem smart system 4 layer. Layer pertama ini langsung. Ya, tidak bentuknya kelas kemudian saya harus buat PPT. Ya, masih ya. Ini kayaknya kita salah ini mikirnya nih. Iya kan? Bener, Pak, bener ya. Ya, jadi yang disebut eh, digital twin dalam konteks proses pembelajaran itu bisa benar-benar muncul di depan saya. Ya, rangkaian listrik yang muncul di situ. Itu. Kalau bentuknya meja, kemudian di situ ada tapapan tulis, kayaknya kita terjebak itu. Ya, loh Pak, kalau yang kayak FMIPA gimana Pak? Loh, kebanyakan guru-guru, dosen-dosen FMIPA itu senangnya dia akan nulis, ya kan? Tapi dia tidak akan pengen nulis di depan
papan tulis itu kan terpaksa supaya kamu pada lihat, siswanya pada lihat ya. Kalau dibuat sebuah satu tempat kelas seperti kita diskusi, ya, kemudian dia seperti menulis di kertasnya, ya, kan itu akan lebih menyenangkan buat dia. Semuanya bisa lihat. Memang kalau cuma berdua, enak saya lihat saya nulis. Kalau udah banyak kan bisa ngelihat di depan mata. Oh iya langsung saya. Kan gitu ya, gitu, ya kan. Makanya kebanyakan kalau dilihat apa yang kita lakukan di grup kita, semua di online kan. Kemudian kebanyakan adalah mendemokan. Ya, kuliah kita kan tidak ada yang kuliah teori, semuanya langsung praktek. Karena praktek itu bagian dari kuliah. Ya, kenapa dulu praktikum dengan kuliah dipisah? Ya karena memang sulit cerita tentang rangkaian listrik sekalian praktek. Mahal sekali, kelasnya harus besar, dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak. Semua orang punya labnya sendiri-sendiri. Bisa dibuat begitu ya, Mas ya. Kan semuanya, katakanlah belajar pemrograman. Dulu memang zaman saya, komputernya nggak ada, ya kan? Jadi kelas, kemudian kita ke lab komputer. Sekarang harusnya sudah nggak gitu lagi. Lab komputer sama kelas jadi satu, ya kan? Kemudian kita langsung ngobrolnya langsung aja, tulis world, hello world, ya kan gitu ya prosesnya. Kemudian semua mengalami, dulu tuh kita harus apal, habis kompal, kemudian link, keluarlah exe-nya, baru dinyalain. Nanti prakteknya nanti 2 jam lagi. Itu zaman saya dulu gitu, ya kan. Bahkan harus ditulis dulu supaya gurunya bisa lihat, oh kamu tuh kurang titik koma. Padahal begitu kita nge-compile di sana, ya sudah muncul di situ sintak error, kurang titik koma. Iya kan gitu. Jadi gurunya dianggap, jadi zaman dulu ya, guru itu dianggap kayak compiler, guru pemrograman. Dia yang ngecek kesalahan kamu. Itu kan penghinaan ya, kalau bagi guru itu penghinaan. Saya tuh dianggap kayak compiler, baca kamu udah tuh saya jadi tahu titik koma. Padahal kita kan sebetulnya mau diskusi tentang menyelesaikan masalah. Tapi saya diperlakukan seperti compiler, kayak IDE itu. Jadi guru IDE. Dulu IDE. Nah, sekarang dimuliakan gurunya. Iya kan? Karena yang disebut compiler itu urusan mesin. Karena itu kan kemajuan zaman gitu ya. Gitu ya. Iya kan? Zaman dulu juga gitu. Kita pertanian ya dianggap kayak kebo itu. Narik-narik bajak, macul. Begitu ada traktor, begitu ada kebonya. Kan semuanya nyuruh-nyuruh kebo itu kan. Ya. Belajarnya ya ayo bajak sambil kebonya yang dipukul. Belajarnya juga belajar mukulin kebo kan gitu. Sebelumnya ya enggak, semuanya macul. Kepacul lah, salah ini kan gitu. Kan gitu. Gitu ya, perspektifnya gitu Mas Wasi. Baik, siap. Berubah. Jadi lebih maju ya. Nah, apalagi? Oke. Step ini yang akan dirubah Pak karena kemarin kan belum tahu juga. Kayaknya Tapi kebayang ya, saya tuh khawatir selalu, ini kalau pembicaraan yang kayak barusan tadi ya, komparasi. Itu sebetulnya cerita mungkin 20, 20, 30 tahun lalu. baik. Sekarang tuh semua sadar, ini bagian dari evolusi lebih maju. Jadi kalau mau mengoptimalisasi yang sebelumnya Pak ya, maksudnya itu bukan sebagai kita ngebandingkan sebelumnya, tapi apa yang bisa ditingkatkan mungkin Pak. Begitu. Dan harusnya ekstrim ya. Kalau kita barusan diskusi kan ekstrim ya. Iya, ekstrim Cara sekali. pandangnya berbeda kan. Cara pandangnya berbeda sekali. Iya kan. Nah, Ya. memang kalau kamu tanya ke senior-senior yang sudah sepuh-sepuh,
tanya, pasti dia belum terbayang bahwa ini akan merubah begitu banyak. Ketika dia tidak disuruh di depan kelas, dia merasa sebagai kehilangan. Loh, jadi saya kerjaannya apa? Loh, Bapak itu lihat itu anaknya ngapain. Dulu Bapak harus pagi-pagi bangun, harus cerita kayak Tom Cruise. Ya kan? Sekarang Bapak nggak perlu. Yang perlu dilihat itu anak-anaknya mengerjakan apa, sudah sampai di mana. Kan gitu. Ya kan? Dulu harus nanam kopi sendiri dan lain-lain. Sekarang enggak, Bapak itu baristanya. Nah, gitu, kira-kira gitu. Ya. Terus mungkin kalau yang di imersif sendiri Pak ya, saya tertarik yang di penelitian dari ini dari Florida ya. Dia bikin VR-nya itu maksudnya pembelajarnya itu khusus untuk si gurunya. Jadi gimana caranya si gurunya itu bisa menerangkan ke murid-murid. Jadi di sana itu ada guru-guru baru yang ditempatkan itu. Jadi mereka sebelum belajar langsung ngajar dipersiapkan kayak kelas virtual gitu, Pak. Kelas virtual dia Ini juga kalau saya bilang ya Mas ya, ini Hmm. cerita tuh kan sejak awal 90-an, 90-an Ya, itu udah 30 tahun lalu. Dulu tuh internetnya nggak bagus, makanya bisanya begini. Ya kan? Artinya ya, Pak. teachernya itu tidak didesain untuk yang daring-daring. Iya, Makanya dikasih virtual environment-nya yang nggak daring. ya, ya, Pak. Ya kan? Makanya masih kelas begitu, karena nanti kalau udah selesai sekolah, teachernya akan ketemu kelas kayak begitu. Iya, iya. Itu ceritanya begitu tuh. Nah Karena sekarang anak-anaknya nggak ada yang mau itu nanti kalau, ayo silakan milih antara daring sama luring. Sekarang aja ya. Semuanya daring. Yang luring 2 orang. Malah ruang kelasnya itu harusnya cuma kayak tempat ngopi. Ya, kayak kantin. Kayak Google, tempat orang rekreasi. Gurunya kalau ada orang datang mau luring silakan ngobrol. Ngobrolnya kan kayak gini ya jadinya ya. Ya kan? Ya kan? Kamu ngambil kopi apa gitu. Ya kan? Tidak lagi kayak di kelas. Ya kan? Karena yang lainnya daring mengerjakan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Belajar. Tuh lihat. Jadinya belajar tuh sekarang sifatnya lebih aktif. Teman-teman itu sudah selama hampir, nggak tahu Anda umurnya berapa, mungkin 25 tahun lah ya. Nah, bayangkan selama 20 tahun, Anda itu menghabiskan 20 jam seminggu duduk dengerin. Iya kan? Sekarang kita rubah 20 tahun, 20 jam seminggu, Anda yang kerja. Anda belajar aktif. Ya, Pak Cika. Beda sekali kan paradigmanya. Selama ini 20 tahun, 20 jam seminggu, termasuk kamu waktu di UB. Suruh duduk dengerin. Kalau nggak didengerin marah gurunya. Kamu ribut aja. Keluar. Keluar. Lo kok malah disuruh nggak belajar? Memang kalau dipikir-pikir zaman sekarang, oh salah ya. Salah sekali gitu kita. Kemudian kayak kasus, misalnya kita itu kan eh, kita membedakan antara murid yang pintar dengan yang nggak pintar, ya kan? Wah ini kenapa coba? Karena kita tuh nggak sempat ngulang. Makanya remedial segala macam itu terbatas karena waktunya nggak ada, ya nggak? Wah akibatnya karena kamu bodoh, kan? Aku dapat cek karena nggak sempat ngulang. Kan gitu ya. Lo padahal begitu kamu baca soalnya, kamu lihat jawabannya, kamu tahu, ya kan? Tapi karena kamu baru tahunya, karena malas belajar lah, apa.
Iya kan? Nah sebetulnya kalau diulang, ya kan kamu dapat A juga. Ya. Itu loh maksudnya gitu loh. Jadi yang salah yang mana? Yang diulang kemudian semuanya dapat A, atau kita sebetulnya sedang menseleksi orang yang cepat, tidak yang sudah lebih cepat dewasa, dengan yang tidak cepat dewasa kan gitu. Kan jadi salah. Jadi kita tuh sebetulnya mencari orang yang lebih cepat dewasa, yang mendengarkan, PR-nya dikerjakan, belajarnya rajin gitu ya, tanpa harus disuruh dapat A. Yang harus disuruh-suruh, yang harus di ini ya, di ayo kamu harus jangan malas gitu ya. Yang harus dilatih lagi dapatnya C. Iya kan? Gitu. Padahal kalau dengan sekarang itu kesempatannya semua disuruh ulang. Begitu salah buat tugas salah disuruh ulang. Diulang lagi. Ya, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Nah, pas ujian nanti sebetulnya semua udah bisa. Loh kalau yang pintar langsung bisa, Pak. Iya, yang pintar mah bisa ya bisa aja sudah. Dapat A. Lah kamu ketika tugas pertama males-malesan sama komputernya dikasih tahu, Mas, bentar lagi nih mau itu kamu belum kerjain. Nanti dapat C loh. Dikasih tahu sama Moodle. Bahkan kalau perlu kalau yang kita itu udah bisa dikirim pakai WA. Galon air mau habis. Nanti tekan peluang Asep, kalau kamu belum kerjakan sampai sekarang, pada itu tinggal 2 hari lagi. Peluang kamu dapat C 90%. Tahu maksud saya, Mas Jika? Iya kan? Wah, Mas, Anda jawabnya masih salah. Nanti kalau ujian jawabannya kayak gitu, kamu dapat E. Kan gitu. Gitu loh ceritanya itu. Diulang-ulang. Akhirnya kok kelasnya Pak Ari semuanya A. Loh benernya begitu. Karena semuanya pintar. Gitu loh. Iya, karena semuanya paham. Hanya ada yang sekali nggak usah AI-nya nganggur. Iya kan? Dapat A. Karena semuanya dikerjakan selesai gitu. Kemudian AI-nya, oh ini semua udah bisa. Dia gitu kan ya. Ada yang harus berkali-kali. Mas, telat lagi nanti loginnya. Hari ini belum belajar. Ayo login. Moodle-nya, ayo masuk Moodle. Nah, di sini hari ini belum belajar. Si Moodle-nya tahu, Asik. Kalau yang anak ini belum login, jadi dia nggak belajar. Moodle-nya masih sekedar administrasi. Makanya kita pasang peralatan baru di situ supaya anak itu kalau belajar bisa dipantau. Nah, ceritanya gitu. Ya kan? Ya. Jadi memang untuk saya kira pendidiknya nanti teachernya nanti preparation program kayaknya akan beda ininya kurikulumnya. Belajar Moodle, belajar ini kan gitu ya. Karena nanti gurunya beda yang dihadapi. Iya, saya masih sudut pandangnya siswa. Kamu dengan saya seumur, Mas Masik. Salah. Maksudnya iya digital natifnya itu ya si anak-anak yang udah terbiasa pakai handphone segala macam gitu. Ya, malah pertanyaannya apa proses pembelajaran yang menurut siswa paling efektif? Ya, kan menyenangkan. Kalau kan itu salah satu user ya. Kalau di TMDG kan bicara tentang sudut pandang user. Ya. Gimana sih gamenya gitu ya? Gitu. Soalnya kayak yang ini Pak, ketika sebelumnya kan saya ngembangin bahkan yang si anak-anak bisa masuk ke saluran pencernaan itu Pak yang sempat saya ceritakan masuk ke saluran pencernaan waktu itu jadi ngambilnya tembak-tembakan. Terus ketika dievaluasi ternyata materi yang di sana terdistrak dengan si anak-anak senang tembak-tembakannya saja. Jadi materi yang didapat jadi loh kurang juga ternyata.
Iya ya, mungkin misalnya mungkin tembak-tembakannya oke, Iya. metafornya ya, Iya. metaforanya. Tapi mungkin jangan-jangan bersikap sebagai enzim Hmm. pencernaan, Hmm. ya kan? Dia hanya boleh makan yang dia bisa makan. Kalau enzim tertentu, lemak yang di ini kan gitu ya. Iya. Nah, itu kan cerita yang kita harus gali lagi, butuh butuh riset di situ, Iya. gitu ya. Kalau cuma sekedar tahu tembak-tembakan sama sama saluran ya begitu. Tapi ternyata kita harus paham betul, oh bagaimana sebetulnya apa yang mau diceritakan. Jadi tembak-tembakan itu cuma sekedar cara, metafora, kan gitu ya. Misalnya saya sebagai T-cell sedang mengawasi apa apa yang terjadi di darah. Nah, T-cell itu kan tentaranya ya. Nah, dia harus milih mana yang jadi penyakit. Itu yang mau ditembak. Hmm. Kan gitu. Kalau yang ditembak ternyata sel darah merah ya berarti jadi kanker. Gitu kira-kira. Iya kan? Iya. Jadi AIDS itu kan itu. T-cellnya makan makan semua. Nah, itu kan cerita yang tiba-tiba oh gitu ya. Kan gitu ya. Malah Hmm. nambah. Tembak-tembakannya tetap. Kasih 3 menit tembak-tembakan juga udah seneng. Jangan jadi level, wah jadi canggih, bisa nembak dengan tepat, jadi salah. Iya, Pak. Atau wah kita kerjasama aja, kadang-kadang ada yang jadi penyakit, ada yang jadi T-cell, kan gitu ya. Itu kan jadi oh Hmm. kerjasama, ya. T-cellnya nggak bisa nembak, tapi dia bisa lari. Nah, kan itu cerita yang oh saya T-cellnya nggak bisa, apa penyakitnya nggak bisa nembak ya gitu. Jadi dia Berarti tahu. penyajian ceritanya ya yang harus di satu. Kuncinya di situ. Iya, Pak. Kuncinya kan di situ. Kalau kalau nggak ada penyajian cerita namanya casual. Casual game, ngisi Hmm. waktu. Iya, Pak. Jadi bukan buat learning kan gamenya itu ya. Nah, gitu ceritanya kan gitu ya. Siap. Hmm. Memang kita kan industrinya juga baru nyampe ke level casual game. Tentang Flappy yang Bird. interaksi kita, tentang interaksi apa taksi interaksi ya di menu. Saya ngambilnya ini navigasi, kontak sama editingnya. Ini saya kira bagus untuk introduction ya. Saya kira bagus nih semua. Bahwa ada pendekatan seperti itu. Kayak tadi loh. Oh, teacher zaman tahun 90-an begini. Bisa jadi kan gitu ya. Kamu bisa buat teruskan kan itu ya. Bisa jadi zaman sekarang hal seperti itu tidak diperlukan lagi. Misalnya gitu. Kenapa? Kamu cerita lagi. Kan gitu ya, Mas Watik ya. Ini yang Sampai akhirnya kolaborasi. ke kesimpulan yang disebut kolaboratif, interaktif, interaction itu seperti apa. Kan gitu ya. Virtual environment itu gunanya apa. Ya. Ini semua terkait sama yang punyanya Pak Agus. Memang Pak Agus sangat high level ya. Bicara tentang sebetulnya, oh ini ada cerita besar gitu tentang bagaimana empat teknologi itu saling berkaitan. Bagus di ini. Bukan di smart system secara keseluruhan, ya kan? Kan dia bicara tentang bagaimana melihat activity lebih dasar lagi. Karena nanti teman kita ada yang masih kita kan melakukan aktivitas tertentu seperti learning seperti ini. Tapi ada temannya kita sama-sama user itu ya AI. Tadi AI yang kayak berlagak kayak guru, iya kan? Itu kan perlu sosial, kayak seperti manusia persis dalam konteks itu. Jadi kalau dilihat sama teman-teman di informatika gitu ya, itu tuh sebetulnya sama seperti user. Ada use case. Masuk di dalam use case, Pak. Nah, jadi AI user, AI-nya apa ya kalau di kita kan worker apa, itu tuh use case-nya apa?
Karena dia tuh bagian dari pengguna. iya. Sampai akhirnya ada yang ngelihat, oh ini mirip seperti PSD yang dibayar $100.000 gajinya, gitu. ChatGPT udah nggak bisa dibedakan, ya kan? Jadi nanti kita berinteraksi sama dia itu seperti, dan dia juga berinteraksi sama sistem seperti manusia. Nah, saya berharap kamu tulisnya itu kan. Sip ya. Ya Pak. Jadi Nah, ini itu yang ya. Nanti mungkin di ini aja dari perspektif ini, nanti kan ini agak iya. susah kalau saya baca begini. Oh ya, siap Pak. Nanti saya Jadi mungkin kirim. dilihat lagi, kemudian saya kira bukan salah ya, cuman perlu dilengkapi dan Baik, perspektifnya siap. seperti yang tadi, gitu. Ya, Termasuk di desain sih Pak. Si desain betul. sepertinya saya rubah. Awal saya kira interaksi kalau misalkan di dalam ruangan kurang masih kayak di luring doang Pak. Jadi kalau di dalam kurang berarti kita bisa mengajukan di luar. Tapi kayaknya ketika udah ngobrol sama Bapak kita bisa lebih explore lebih tinggi lagi dibanding cuma menyediakan environment di luar, di dalam. Ya. Kalau ini saya waktu itu jadi cuma nyediain di luar saja Pak. Jadi di luar sama di dalam. Di luarnya ada lapangan. Ada yang saya belajarnya pengen di Paris, kan bisa ya. Ah iya. Saya pengen di Paris sendiri, bisa gitu ya. Ya udah semua punya effort sendiri-sendiri, kan gitu ya. Ada yang pengen di Parisnya barengan, ya boleh. Kalau kata dosennya saya pengen di sini saja, ya boleh kan gitu ya. Nah kalau saya lihat misalnya ada olahraga, kenapa nggak lihat langsung misalnya e-sport yang NBA itu ya, game. Nah, kalau ngelihatnya kayak begitu, oh itu untuk apa? Kalau dalam konteks itu ya, tentu saja kan akhirnya nanti muncul tidak harus dalam proses pembelajaran sih, tapi mungkin dalam konteks yang lain ya. Makanya saya ngerasa butuh topik khusus, spesial. Karena misalnya, oh olahraga penting. Dan memang harus dilakukan, ada yang tim dan lain-lain. Dan itu harus luring. Ngerasa sudah berolahraga, habis main FIFA kan nggak bener ya. Habis main FIFA saya udah olahraga, kan nggak bener. Ya kita gimana nih caranya? Sama-sama pelajaran olahraga, dan harus di fisik, tapi teknologi membantu. Ya kan? Ya paling gampang ya yang sekarang sudah kelihatan, pakai Strava. Ya, oh saya harus pasang alat supaya kelihatan orangnya, kan IoT di situ, ya kan. Oh pakai mobile gitu ya, udah tuh eh, pertandingan sepak bolanya direkam, semua gerak geriknya dia direkam, ya kan. Kemudian kita tahu dia udah gimana sebetulnya, apakah ada peningkatan atau tidak, sport science ya, yang dimasukkan ke dalam edukasi. Paling gampang ya kasih Strava, udah tuh suruh lari, oh muncul berapa menit, masuklah ke Moodle minggu ini, coba lihat bayangin tuh, ya anak ini lari 12 putaran, pertama iya sudah lari belum, kedua sudah lari 12 putaran, berapa menit, ya kan, mungkin sampai detak jantung segala macam dipasang, kemudian muncul di Moodle bahwa untuk pelajaran olahraga, kemudian siapa guru olahraganya nggak cuma nyuruh push up gitu kayak zaman kita, tapi langsung ngasih, oh kayaknya kamu terlalu cepat, makanya nggak kuat sampai jauh, ya kan, sprint, jangan sprint, pelan-pelan, kan dari situ ya, lebih berguna daripada zaman kita dulu urusannya cuma ayo oh, kamu terlambat push up, push up. Itu zaman saya, tapi kayaknya seumur nih kita. Karena pikirannya kayaknya kayak mirip dulu. Jadi malu saya gimana?
Loh, Pak Strava jadi kepake untuk pembelajaran. Iya, sebetulnya. Makanya saya paksakan kita punya kan, kayak yang jurnal segala macam. Pak sudah ada Pak Strava. Untuk pembelajaran belum ada, ya kan? Coba dimasukin ke SMA kayak gitu Strava, tapi Bapak ini bisa lihat semuanya anak-anaknya detak jantung. Senang, pasti senang. Kayak gini ternyata, ya kan? Jadi nggak usah di sekolah, nggak usah. Silakan aja di masing-masing. Yang penting setiap hari, setiap minggu sekali lari. Terserah anak-anak mau larinya kapan. Sangat berbeda loh olahraga ya. Itu kan lari. Tapi Pak main basketnya kan barengan. Iya, main basket juga. Ayo kita pasang kamera kayak ini kan, kamera banyak ngerekam semua. Kemudian kita bisa dengan mudah habis main kita langsung bahas. Tuh, kamu tuh egois. Minta bola terus dari sini ke sini temennya nggak dikasih. Nah, lebih bagus dari zaman dulu itu pelajaran. Kalau ini kan Asep ngerasa bisa ngegolin, jadi dia striker terus. Udah tuh karena temennya nggak bisa ngasih, diambil lah dari depan gawang sini, ambil terus. Wow. Itulah Asep. Ada banyak kalau saya lihat zaman dulu ya. Oh, ada banyak anak-anak yang introvert. Dia tuh bagus, ya. Cuman tidak dominan. Akibatnya nggak kelihatan sama gurunya. Iya. Iya kan? Iya kan? Gitu. Ini jadi back bagus sekali. Gitu ya. Tapi dia bukan orang yang sini bolanya sini. Biasanya kayak gitu ya, gak jago-jago itu. Iya. Iya. Gitu ya. Makanya kita jadi bisa lihat kan, oh sepak bola kita nggak maju. Habisnya yang kesana orang yang begitu. Malah kalau udah jadi karyawan ya, saya tuh jadi ingat waktu dulu itu. Jadi pas main bola di luar negeri, kebetulan ada banyak karyawan Indonesia yang sekolah di sana. Orangnya udah tua-tua, udah 40 ya. Tapi ikut main bola kan. Wah, hebat sekali mikirnya. Tapi kan dia bukan jadi atlet bola gitu kan. Oh, ngatur pertahanan ini kelihatan sekali ininya ya. Wah, ini harusnya jadi pemain bola gitu. Nendangnya juga bagus. Karena butuh pinter. Iya kan sebetulnya. Itulah. Makanya sport science penting. Jadi semuanya masuk tuh masih kalau udah kayak gitu ya. Siap, siap. Kalau Strava aja dimasukin, saya lihat dari mulai SD, SMP, kita akan melihat anak-anak yang kuat lari jauh. Kemudian kita bisa perbaiki larinya, ya kan? Pada sehat semua. Jadi ajang pencari, bahkan nanti kelihatan juga. Iya, datanya udah setiap minggu yang rajin, oh kemungkinan tuh akan sekolah, akan jadi atlet yang bagus, kan gitu. Yang rajin lari. Udah. Kalau Asep apa Asep? Sampai ke Oh, Pojen banyak sudah, sampai Pak. sampai. Oke, saya kira bagus tuh udah saya kira tinggal diteruskan, dilengkapi ya. Baik, siap, Pak. Jangan bilang oh ini berarti nggak ada guna. Ada gunanya ini. Cuman perlu dibuat dalam konteks yang seperti tadi ya. Baik, siap, Pak. Nah, apalagi sekarang Asep. Ya, Pak. Asep apa? Saya kemarin memperbaiki dari Oh, udah berapa halaman? ini Kelihatan dari situ sih. ada sekitar 9. Masih sedikit untuk udah kelihatan. Karena sebetulnya harusnya jadi banyak sekali. Ya kan? Kamu perlu dengan sabar. Nah, kayak gini ya. Tujuan membuat seperti yang memiliki informasi dan nih, ya kan? Cara kerjanya. Itu kan itu pelan-pelan aja. Nah, tinggal dilihat apakah ada yang kurang atau yang enggak, kan gitu ya.
Kalau ini judulnya apa Pak ya? Saya kasih begini kan, jadi terus untuk ngomong ini ada pakai cara Ya ini kan cara kerja sistem secara umum, ya general general. view ya gitu ya, cara kerja sistem secara umum gitu ya. Ini detail desain ininya kan gitu ya, gitu. Nah ini aja kenapa? Nah ini kenapa ini? Load cell AX ini kenapa? Kan gitu ya. Kemudian strukturnya juga kan bentuknya gitu. Jadi bagaimana sih sebetulnya kan mendesain struktur timbangan? Kamu langsung timbangan aja kan, mengukur berat dari dispenser kan gitu ya. Oh ya, struktur ini menggunakan sensor load cell. Tentu saja kan bukan cuma load cell-nya ya, tapi bagaimana itu dibuat. Kan itu muncul di 4 itu. Tulis saja sekalian dalam skema bridge load cell-nya AX17. Ya. Berapa bisa menampung data itu diceritain sini Pak? Ya, bukan cuma itu. Saya kira strukturnya juga penting. Kamu kan udah lihat dibuka gitu kan? Udah. Kan di situ ada 4 titik yang masing-masing ada selnya, ada load selnya. Kemudian masing-masing seperti timbangan secara keseluruhan. Yang kamu nggak perlu ngerti, tapi harus cerita itu, ya kan? Dan PZM itu apa? Kan tegangan sama arus. Harus paham yang gitu. Ada tegangannya diukur, tegangannya di. Ini tuh saya termasuk kurang suka nih gambar. Cuman karena tidak memperlihatkan ada internet, ada gitu ya, ada semacam awan kan, lalu ada data center tempatnya di mana, ya kan, subsistem satu itu ada di sini, nah itu di data center itu ada isinya apa saja, kemudian bisa saling, ini gedein aja. Jadi nanti pertama dibuat dulu yang subsistem pertama, coba lalu nanti. Ya kan ini pertama selalu menurut saya bagusnya kita bisa liatin ada daerah yang masih di daerah fisik, layer 1 ini. Ada yang sudah layer 2 di data center. Memang layer 2 ada yang di situ juga, misalnya ya kayak High Kyoto. Tapi itu kalau menurut saya perlu dilihatin bahwa ini di rumah masing-masing, gitu ya. Ini di data center. Di tengahnya awan, internet itu. Ya, kemudian di situ nanti muncul ada sekian banyak hal, ya kan? Ada apa? Wi-Fi dan lain-lain, kan gitu. Wi-Fi-nya berhubungan sama ini misalnya, ya kan? Kemudian yang satu lagi data center. Data center itu pasti terdiri dari 3 hal, ya kan? Untuk masuknya ada yang sifatnya file, ada yang sifatnya pakai web lah, kan gitu ya. Input pakai web, ada yang stream, nah kan gitu. Yang stream itu lewat RMP. Nah di situ muncul ada ini, ada database, lewat worker itu loh. Itu cerita itu yang menurut saya penting. Kemudian kamu liatin garis ini. Garisnya sih benar, cuman garisnya tuh harus kelihatan, oh lewat sini, lewat sini gitu. Karena kalau cuma gini tuh nggak memperlihatkan kompleksitas. Ya kan? Oh database-nya harus dibuat 2, nggak apa-apa, buat 2. Worker juga buat 2. Dari sini ke sini ke sini, kan nggak masuk ke sini, harus sini keluar. Gitu. Itu udah mulai lebih baik nih. Subsistem keduanya. Makanya ini saya kira udah. Nah, di pengujiannya saya keluarin gambar yang rangkaian jadi sama yang ini. Ya, 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 nggak apa-apa. Makanya ada yang harusnya besar supaya kelihatan. Nggak ada gunanya gini kecil-kecil gini, ya kan? Kemudian juga langsung kelihatan contoh bulat coba. Kan bagus nih. Oh, apa ini kamu cerita?
apa yang bisa dilihat dari sini. Nah, tadi ya, walaupun dikasih titik-titik, ini ada saat pada saat ini ya, ini pada saat habis gitu. Gitu. Ya kan? Simpulannya. Nah, ini kalau untuk yang di visualisasi data yang ini apa namanya? Ya perlu diceritakan karena ini kan terkait sama kamu desainnya kan berdasarkan Use case yang ini kan gitu ya, perlu diceritakan. Gitu. Kenapa ada mobile apps, kenapa ini gitu ya. Ini kamu ceritakan juga bahwa nantinya tuh ada semacam bisnis penyediaan air minum, bukan dispensernya. Bahwa ini membuat punya peluang kan gitu ya di saran tuh ya. Ini saya gini, Pak. Ya ini masih kurang pakai tanda tanya gitu ya. Harus diubah kalimatnya. Belum banyak. Oh itu banyak loh. Misalnya dari berat, apa yang mungkin didapat? Memang pertama kali itu beratnya dispenser sama beratnya tabung. Tapi apa yang mungkin didapat? Kan yang tadi saya bilang ada perilaku pengguna, kita bisa lihat perilaku pengguna. Apa saja kemungkinannya? Kamu ceritain aja. Ini memang perlu kreatif memang. Itu di sini. di saran. Bahwa pola perilaku pengguna akan kelihatan dari bagaimana sensor-sensor ini nilainya, datanya. Ya kan? Saya bisa lihat, oh dia pakai panas. Karena habis itu, lihat tuh, habis dia pasang, muncul pemanas. Muncul. Oh yang tadi itu pakai air panas. Nah, pertama harus bisa bedakan antara air panas sama air dingin, pemanasnya. Dari mana? Dari wattnya. Nah, kan gitu. Kemudian kapan wattnya naik, turun. Itu kan pada saat habis dia akan nyalain lagi. Gitu. Nah itu yang kamu ceritakan sebetulnya di sini. Bahwa sebetulnya dispenser. Jadi mungkin satu halaman sendiri. Ya. Kemudian jangan takut-takut. Ini kan nggak berguna ini kayak gini. Ya kan? Kalau besar dan kelihatan, Anda ceritakan lagi aja. Bahwa halaman gambar 20 itu ini apa isinya gitu pakai kalau nggak ada di sini gitu jangan gambar screenshot notifikasi dari WhatsApp nggak bisa notifikasi. Nah apa ceritakan notifikasi itu memberikan pesan tentang ini karena orangnya nanti disuruh oh gitu ya kan kalau yang belum prediksi kapan habis Belum. gampang kan Etasnya belum. kira-kira aja sebetulnya kamu tinggal supaya kamu kelihatan ada AI-nya. Oh, cuman gitu. Ini cuman ngambil slope. Ngambil slope aja ininya. Jadi penurunannya berapa, kemudian dihitung sampai habis berapa. Cuman gitu kok. Persamaannya kan cuman gitu. Kalau kelihatannya sama dengan hari ini, akan habis kapan? Misalnya hari ini 1 liter, berarti dalam 20 hari. Karena dalam itu 19. Ya gitu. Setiap hari di update, paling gampang gitu. Oh kemarin 18, sekarang 2 liter. Berarti 9 hari. Walaupun sebenarnya saya berharap bisa sedikit sophisticated ya. Karena kan, kalau Senin 1 hari. Gitu ya. Selasanya jadi 2 liter setelah melihat data sebelumnya. Cuma kan jadi if dan if-nya jadi banyak. Tapi menurut saya kalau belum paham tentang sinyal processing, mendingan nggak usah. Tapi yang sederhana. Setiap hari, orangnya dikirimi kapan kira-kira. Bahkan bisa sejam sekali. Misalnya pada saat masih 20 kilo, kita lihat, pokoknya kalau masih lebih dari 1 hari, dia diikutinya misalnya sehari sekali.
Tapi kalau sudah ini tinggal nanti jam 10 mau habis atau besok kan gitu ya. Jadi dari sisi usernya aja. Jadi dari sisi user si ini perlunya tahunya kapan, ya kan? Kalau udah deket kan harus setiap jam sekali di. Iya, terus iya supaya langsung dieksekusi. Iya, besok orangnya nggak punya air loh, kan gitu ya. Atau nanti nih 2 jam lagi nih kalau ada yang minum udah nggak ada air lagi. Kan nanti bisnis baru yang muncul adalah memastikan orang tidak ada yang kehabisan air. Ya. Itu tuh yang sebetulnya perlu kita ya. Karena bisnisnya bukan jualan dispenser, ya kan? Tapi jualan rasa Jasa, jasa. keterbutuhan air. Jadi saya butuh air di mana aja ada. Karena saya bayar ke layanan itu, gitu ya. Kapan saja, tidak ada orang yang kehausan di sini. Tidak ada yang sulit untuk cari air. Jadi tadi yang prediction itu masuknya di subsistem 2 di worker pengolah data. Ya. Ya. Kemudian di sini kamu harus jawab isi ya. Nah, Di sini tentang ini kan merancang ini ya. Sebetulnya ini diteruskan dong. Tadi bisnis apa yang bisa muncul di situ? Bisnis experience, ya kan? Bukan cuma sekedar gaya sama airnya kualitasnya, tapi ketersediaannya itu ya kan? Kan kamu bersedia pasti bayar 2.000 sehari, tapi kamu nggak pernah kekurangan air. iya. Nah, kan gitu ya. Itu nanti misalnya di sekolah-sekolah, di ini, disiapkan dispenser-dispenser. Siswanya cuma bayar Rp1.000. Biasanya dia harus beli. Ya, sekarang enggak, di sekolahnya menyediakan, tidak pernah kekurangan air. Oke, Jadi yang ini nanti yang ini di ini kalau kamu jadikan besar nih berapa halaman ini? Nah, kan sudah hampir mendekati. Kalau sampai 20 halaman mungkin ya, kalau dibesarin bisa jadi banyak sekali halamannya. Cukup tuh. Jadi mungkin saya mulai ikutin format yang nulisan itu. Ya, tapi mungkin di ini aja, diteruskan dulu sampai selesai. Terkait judul, Pak. Apa? Kenapa nggak kamu bilang design and development of apa smart system for drinking water availability? Iya kan? Kalau untuk di sini kan Asep di pengenalan itu isunya adalah satu ngambil dari penelitian sebelumnya, jadi ada seorang yang melakukan tentang dispenser. Isu kedua itu isu yang observasi langsung, karena kantor sana saya asal jadiin kayak tempat observasi gitu. Itu aja mungkin Pak ya. Ya. Nah, berangkatnya Pak. Ya. Cuman jangan cuma sekedar itu ya, bukan cuma sekedar sensor, tapi apa dampaknya. Jadi ketika Anda melihat ada data masuk, sebetulnya apa konsekuensinya? Coba diceritakan. Itu yang menurut saya jadi kunci. Ya. Kayak misalnya tadi, ada yang melakukan dispensernya itu apa? Yang nggak sale itu. Yang penelitian sebelumnya. Nah, kalau dia sebenarnya lebih ke misalkan Asep itu minum cuma dijatah Pak. Jadi Asep cuma boleh minum ya misalkan jatahnya 200 mili, ya Asep cuma sehari itu cuma 200 mili gitu. Nggak boleh lebih dari itu karena dia pakai air. apa bentuknya apa? Timbangan juga. Uh, apa kayak yang ini Pak, mirip-mirip apa sih? Yang water ngeluarin apa gitu. Iya. Itu kan cara berpikir yang menurut saya masih kuno ya. Iya enggak? Karena layanannya tidak berbasis experience, tapi berbasis
konsumsinya. Iya. Ya kita tidak bilang ke dia teruslah kamu minum berapa kali, ya, tidak pernah kurang. Iya, oke. Beda loh, Beda. ya kan. Bahwa nanti di casnya sebetulnya sesuai dengan minumnya itu lain lagi, ya kan. Tapi kan dia jaga aja tuh, nggak boleh sekian, sekian. Padahal kalau bagi saya, biarin aja. Nanti kita minta uangnya berdasarkan yang dia mampu. Sangat berbeda cara pandangnya. Bahwa kita selalu ingin memberikan manusia itu apa yang dia perlu. Tidak berdasarkan dengan kamu udah bayar segitu ya dapatnya segini. Ini nggak kan. Bisnis zaman sekarang nggak gitu. Kau punya uang berapa? Kan gitu ya. Dengan pintar tentunya. Kemudian saya akan sediakan air minum. Wah, tapi saya cuma punya segini, nggak apa-apa. Malah gitu kita. Ya, beda dengan yang asalnya. Jangan bilang itu kelanjutan. Kita membuat cara berpikir alternatif. Dan simpel. Yang tadi jadi saya lihat asalnya itu betul. Kita malah lain. Bahwa kita juga bisa saja menerapkan soal ini ya, bisa kan? Bisa. Sip. Terima kasih Pak. Cukup ya, Pak Cik ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya nunggu dilengkapi terus. Ya. Kapan ya terakhir ya? Kalau menurut saya bagusnya akhir bulan ini udah cukup tebal. Ya tebal itu bukan ditambahin aja, tapi Isinya. ceritanya makin lengkap. Kita batasi lah akhir bulan ini. Makasih. Sebetulnya Waci juga mau di sini juga boleh. Kalau mau diajak tiap minggu. Iya Mas, kalau mau tuh. Ikut. Siap. Sampai di sini nanti dicek mau. Iya ya. Gimana di sana nggak apa-apa kan? Cukup Pak udah. Nggak ada nasi ya? Ya Pak. Nggak masak. Masih banyak. Nah, saya buat. Udah berhenti nih. Tapi udah begini. Makasih ya. Makasih Pak. Ya udah Mas. Oke, siap. Makasih banyak, Sep. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya stop dulu.